Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, khususnya rekan-rekan yang tidak mendapatkan formasi, di mana rekan-rekan kita itu memberikan atau mengeluarkan surat terbuka kepada Presiden. Dan ada beberapa tuntutan yang sangat-sangat admin setuju jika melihat isi suratnya rekan-rekannya. Jadi silahkan disimak saja. Pastinya rekan-rekan yang tidak dapat formasi juga setuju dengan isi surat tersebut. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin akan bagikan informasi terlebih dahulu. Ini ada informasi di 2 November atau tepatnya di hari ini. Makin banyak P1 tak dapat formasi P3K 2022. BKH PGRI tolak. Nah, ini ya, tolak turun prioritas. Di mana BKH PGRI mengatakan bahwa ini adalah jebakan Batman. Oke, rekan-rekan ya. Ini BKH PGRI. Hari ketiga SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara dibuka. Persoalan makin banyak saja. Paling menonjol adanya fenomena guru lulus passing grade yang statusnya prioritas 1 malah tidak mendapatkan formasi P3K 2022. Mereka diberikan solusi untuk turun prioritas. Nah, ini benar sekali. P2, P3, bahkan ada yang P4 alias pelamar umum. Kondisi tersebut memancing reaksi Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia atau BKH PGRI. Ketua BKH PGRI Eko Wibowo mengungkapkan pihaknya sudah mengamati beberapa hari. Ada banyak persoalan yang terjadi pada pendaftaran P3K 2022. Hari ketiga SSCSN dibuka, timbul masalah guru honorer yang P1 malah tidak ada kuota formasi di sekolah induk tempat mengajar. Nah, bahkan banyak padahal rekan-rekan kita itu sudah PG nilainya tinggi, tapi mereka itu tidak dapat formasi. Menurut Wakil Ketua PGRI Riau, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan, apalagi guru P1 malah disuruh turun prioritas dengan alasan untuk mendapatkan formasi. Nah, ini benar sekali rekan-rekan ya, ada memang aturan ini yang keluar. Mereka harus turun menjadi P2, P3, bahkan P4. Dia menegaskan dengan turun prioritas sama saja menjebak guru P1. Apalagi tidak ada jaminan. Nah, ini benar kan? Tidak ada jaminan karena mereka itu masih harus memperebutkan formasi atau bersaing dengan yang di P2 tersebut atau di P3 maupun P4. Aturan macam apa itu? Ini sama saja pemerintah membuat jebakan Batman untuk para guru honorer. Jangan begitulah. Nah, rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut. Ini benar sekali ya. Ini seru informasinya. Melihat kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, BKH PGRI mendesak Badan Kepegawaian Negara, Menpan RB, Kemendikbudristek menyelesaikan pengangkatan seluruh guru honorer menjadi P3K, terkhusus yang P1 pastinya. Karena mereka itu sudah lolos ujian, ya kan? BKH PGRI juga menuntut 5 hal kepada pemerintah. Meminta tambahan kuota dan formasi di sekolah induk tempat guru honorer mengajar. Meminta angkat seluruh guru lulus PG. Nah, pastinya banyak sekali yang setuju ini. Guru lulus PG atau P1 pada 2023 bila kuota 2022 tidak ada penambahan. Nah, ini kan sudah meminta rekan-rekan ya di nomor 1 poin pertama. Jika memang tidak memungkinkan, ini wajib diangkat di tahun 2023. Karena memang kita dengar bahwa insya Allah tahun 2023 itu ada lagi. Nah, rekan-rekan ya, bahkan Tendik katanya kemarin juga akan masuk, yaitu dari pustakawan dan kepala laboratorium. 3. Menolak turun prioritas. Memohon kuota formasi. Jadi yang keempat, memohon kuota formasi untuk guru honorer SMPN semua mata pelajaran sekolah induk. Memohon kuota formasi untuk guru agama Kristen baik di SDN maupun di SDN dan SMPN. Kami tidak mau guru honorer dirugikan P3K 2022 ini. Kami ingin kemudahan dalam kelulusan P3K 2022. Karena ini kasihan sekali ya. Padahal sudah lulus di tahap 1 dan tahap 2 tahun 2021. Tapi begitu SSCSN dibuka, mereka tidak dapat formasi. Jadi ini ada 5 ya. Jadi nanti kita cek surat terbukanya rekan-rekan ya. Namun kemarin juga ada informasi bahwa penjelasan BKN soal P1 tidak mendapatkan formasi P3K guru, jangan panik dulu katanya. Nah, katanya jangan panik dulu. Badan Kepegawaian Negara telah resmi membuka pendaftaran
seleksi P3K 2022 untuk formasi guru mulai 31 Oktober melalui portal SSCASN. Menurut Karohumas BKN Bapak Satya Pratama, pelamar P3K guru untuk prioritas 1, 2, 3, dan 4 atau umum dibuka 31 Oktober sampai 13 November. Seleksi administrasi akan dimulai 31 sampai 15 November. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3, dan P umum atau pelamar umumnya 16 sampai 17 November. Satya menjelaskan, prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K Guru 2021 dan telah memenuhi passing grade. Nah, ini juga diakui kan? Untuk P2 adalah pelamar yang terdata dalam database BKN sebagai honorer K2 yang tidak termasuk dalam P1. P3 ialah guru honorer negeri yang tidak termasuk dalam non-ASN kategori pelamar P1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau 6 semester di Dapodik, berdasarkan Dapodik. Pelamar umum adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. Pada SSCASN tahun 2022, seluruh pelamar yang sudah terdaftar tahun 2021 dan sebagai prioritas maupun yang belum mendaftar pada 2021 tetap melakukan registrasi sampai menyelesaikan pendaftaran yang dimulai 31 Oktober sampai 13 November. Terang Satya dalam siaran persnya. P1 bisa turun prioritas. Nah, ini P1 memang bisa turun prioritas. Namun kita sudah ketahui bersama, ini menurut BKHPGRI tadi, ini sama halnya rekan-rekan ya, jebakan Batman katanya. Nah, di sini dikatakan bahwa jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran tegasnya. Ini ya. Jika sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, P4 ini sudah tidak dapat kuota lagi. Lebih lanjut dikatakan seleksi yang digunakan dalam P3K Guru menggunakan UMBK Kemendikbudristek. Data akan terenkripsi dalam sistem pengolahan data SSCASN, pengolahan nilai yang apabila hasilnya memenuhi PG beserta afirmasinya, maka akan ditandatangani secara digital menggunakan digital signature dan dapat didownload serta diumumkan oleh masing-masing instansi. Detail dari penjelasan pelaksanaan P3K Guru terdapat pada keputusan Mendikbudristek nomor 349 tentang Juknis seleksi P3K untuk jabatan fungsional. Jadi di sini cuma diperintahkan untuk turun prioritas, rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di sini formasi P3K 2022 habis. Ketua Umum PTKNI serukan guru honorer menyurati Presiden, isinya sama. Nah, ini dikeluarkan juga 1 November. Nah, ini kita nanti lihat, ini suratnya cukup baik ya. Pengumuman dan pendaftaran P3K 2022 di akun SSCASN Badan Kepegawaian Negara membuat duka. Nah, ini para guru honorer yang tidak mendapatkan formasi. Mereka berduka karena sudah mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 tahap 1 dan 2. Nah, benar sekali ya. Tetapi saat pengumuman 31 Oktober malah tidak mendapatkan formasi. Banyak guru honorer berduka cita. Mereka terpuruk tidak mendapatkan formasi P3K tahun ini, kata Ketua Umum Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia atau disingkat PTKNI, Haji Nasrullah kepada gpnn.com. Ini ya, 1 November. Dia pun menyerukan agar seluruh guru honorer terutama yang masuk dalam PTKI, termasuk ya berarti selain yang ada di PTKI ini boleh, untuk menyurati Presiden Joko Widodo dengan tembusan DPR RI, Menpan RB Bapak Aswar Anas, DPD RI, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu. Nah, ini ya, memang ini hal yang penting. Jadi Jokowi harus disurati dan tembusannya kepada lembaga dan kementerian ini. Surat akan menggunakan kop PTKNI, tanda tangan, dan mencantumkan alamat sekolah masing-masing guru honorer sebagai wakil PTKNI. Format surat ada di bagian akhir berita ini. Nasrullah berharap dengan surat yang sama isinya, jadi surat sama isinya tersebut bisa mengetuk hati Presiden Jokowi. Amin rekan-rekan ya. Semua guru honorer di kabupaten atau kota akan kirim surat kepada Bapak Presiden dan isinya sama. Oke, kita cek suratnya. Nah, ini isi suratnya. Ini format surat guru honorer kepada Presiden Jokowi. Dengan hormat,
kami adalah para guru honorer sekolah negeri yang sudah berbakti kepada negara ini lebih dari 3 tahun, yang tergabung di dalam perkumpulan PTKNI, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari kabupaten atau kota. Jadi di sini nanti diisi kabupaten. Kalau misalnya dari kabupaten ya isi nama kabupatennya, kalau kota ya isi nama kotanya. Banyak di antara kami yang sudah ikut tes ASN P3K 2021, tetapi kami tidak mendapatkan formasi, baik yang sudah masuk ke dalam prioritas 1, 2, maupun 3. Bapak Presiden sudah mengumumkan kepada publik saat HUT PGRI 2020 bahwa Bapak sudah menyiapkan kuota untuk guru sekolah negeri supaya diangkat menjadi ASN sebanyak 1 juta guru. Data saat itu yang terdaftar di Dapodik lebih kurang ada 850.000 orang. Sedangkan kuota yang Bapak umumkan melebihi dari jumlah honorer di sekolah negeri. Ya, karena janjinya di sini 1 juta, padahal yang sudah ada datanya pada saat itu hanya 850.000. Dengan berjalannya waktu, kami sudah mengikuti tes sebanyak 2 kali. Tetapi, kami sangat kecewa karena formasi yang disediakan sangat sedikit. Dari itu kami mohon kepada Bapak Presiden agar membantu alokasi anggaran. Nah ini ya, alokasi anggaran sesuai dengan sekolah induk kami honorer, sehingga semua yang sudah honor di atas 3 tahun, nah ini ya, jadi masa kerja juga diperhitungkan, yang sudah honor di atas 3 tahun mendapatkan formasi semua, dan semua kami bisa dilakukan observasi sesuai juknis yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Nah ini ya, jadi yang sudah 3 tahun juga ikut serta ya, harus mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Nah, seperti itu ya. Demikian luar biasa ya isi suratnya rekan-rekan ya. Terus terang admin setuju sekali dengan apa yang ada dalam surat ini. Ini bukan cuma untuk yang P1, P2 bahkan P3 juga diakomodir dalam surat ini rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya ada juga informasi yang kami dapatkan rekan-rekan ya. Nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil audiensi ke Kemenpan RB dan Kemendikbudristek hari ini. Jadi di sini ada beberapa poin. Dari Kemenpan RB menunggu Permenpan RB tentang regulasi P3K 2022. Intinya, yang lulus PG sudah didatabaskan di Kemenpan RB dan Kemendikbud. Jadi yang sudah katanya lulus PG ya. Hasil dari Kemendikbud dengan narasumbernya Ibu Nunu dan Pak Andika, bagian perencanaan Kemendikbud. Prioritas P3K 2022 adalah untuk menuntaskan yang lulus PG. 2. Untuk yang lulus PG tidak lagi melihat formasi dari daerah, tapi melihat jumlah kuota. Contoh, jika di kabupaten tersedia kuota 100, maka akan ditempatkan yang lulus PG sebesar 100 juga. Artinya, biarpun di formasi tidak ada formasi untuk yang lolos PG, tapi dari segi kuota ada, maka akan di-SK-kan berdasarkan hasil tes P3K yang dilamarnya dulu ya. Nah, Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkeu akan mengundang seluruh Pemda, bahkan akan terjun langsung ke Pemda-Pemda untuk menyediakan kuota yang sesuai yang lulus PG. Contoh, Pemda Kabupaten Tasik hanya menyediakan kuota 200, padahal kenyataannya bisa menampung seluruh yang sudah passing grade. Maka Kementerian Tasik akan mendesak Pemda agar menyediakan kuota bagi yang lulus PG. Apabila tidak disediakan Pemda, maka Kemendikbud akan menempatkan yang lulus PG yang terdekat dari sekolah induk. Bisa lintas kabupaten, lintas provinsi, keluar kabupaten, sifatnya hanya tawaran dari Kemendikbud dan Pan RB. Semua yang lulus PG terdatabaskan. Artinya jika yang lulus PG pindah profesi lain, maka ketika ada penempatan dari Kemendikbud, itu bisa didapatkan. Database hangus apabila meninggal. Jadi rekan-rekan itu yang sudah lulus passing grade dan tidak dapat formasi, itu terdatabasekan. Dan nilai passing grade-nya itu tidak akan hangus selagi rekan-rekan itu tidak meninggal dunia atau mengidap penyakit gila. Bagi yang belum lulus PG dan yang belum ada formasi, ikuti seleksi sampai lulus dan akan diprioritaskan juga seperti halnya yang lulus PG. Misalnya passing grade juga yang lainnya. Nah, nanti dia juga akan mendapatkan hak yang sama dengan yang lulus PG namun tanpa formasi ini. Intinya, yang lulus PG bakalan di-SK-kan. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, ini.
Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah keyakinan akan indah dan sejahtera. Jangan pernah berhenti berjuang dan berdoa. Jadi apa yang dilakukan PT KNI itu sudah benar rekan-rekannya, sudah baik sekali, yaitu menyurati Presiden dan memberikan tembusan kepada kementerian dan lembaga yang terkait. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.